Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan harian edisi 7 Juni di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam pertolongan, perlindungan Tuhan sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai dan ada serta mewarnai kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan, sungguh baiknya Tuhan dan sangat baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Tuhan masih berikan kami waktu, kesempatan untuk kembali kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya baca sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai hati yang bijaksana. Adalah kerinduan Tuhan dan kerinduan kita semua supaya kita memiliki hati yang bijaksana, supaya kita bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, karena itu yang penting, itu yang menentukan keberhasilan hidup kita, itu yang menentukan sejauh mana hidup kita ini efektif, hidup kita ini berguna di mata Tuhan atau tidak. Karena itu hati yang bijaksana menjadi kerinduan kita bersama, menjadi doa kita bersama, menjadi angan-angan kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Lalu pertanyaannya adalah hati yang bijaksana itu seperti apa? Atau kita harus bijaksana dalam hal apa? Kalau kita harus bijaksana, kita harus bijaksana dalam hal apa? Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami menggunakan waktu-waktu kami sedemikian. Ajarlah kami menghitung hidup kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bahkan kalau kita melihat dalam ayatnya yang ketiga, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Artinya kita akan mengalami kematian. Ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu pesang lisut dan layu. Hidup manusia itu seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang, bertumbuh, dan tiba-tiba petang lisut dan layu. Karena kehidupan kita seperti itu, maka kita harus bijaksana. Mengatur hidup kita, mengatur waktu kita sedemikian rupa sehingga hidup kita ini tidak terbuang percuma. Lebih dipertegas lagi dalam ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hidup kami 70 tahun. Kalau Tuhan mengendaki bisa kuat 80 tahun. Karena kehidupan kita seperti itu dibatasi oleh waktu. Maka kita harus gunakan hidup kita, gunakan waktu kita sedemikian rupa. Supaya hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat. Itulah hidup yang bijaksana di mata Tuhan. Jadi kita harus bijaksana dalam hal apa? Dalam mengatur hidup kita. Supaya hidup kita berguna bagi Tuhan. Supaya hidup kita berguna bagi sesama. Karena hidup kita 70 tahun. Dan jika kita kuat 80 tahun. Hidup kita akan jadi debu.
Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Karena hidup kita seperti itu, berlalunya begitu cepat, maka hidup ini harus diatur sedemikian rupa. Hidup ini kita siasati, hidup ini kita manage sedemikian rupa waktu-waktu yang ada. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita menghasilkan buah bagi Kristus. Kesempatan untuk kita memperlebar kerajaan Kristus. Kesempatan untuk kita memberitakan Injil bagi Kristus. Kesempatan untuk kita berbuat baik kepada sesama kita. Berbuat amal kepada sesama kita. Sebagai rasa syukur bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Supaya hidup ini tidak percuma. Ketika kita gunakan waktu kita sedemikian rupa, hidup kita sedemikian rupa, secara baik, secara efektif, berguna dan bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama, itulah hidup yang bijaksana di mata Tuhan. Tapi ketika kita gunakan hidup ini dengan foya-foya, hidup kita dengan percuma, tidak ada monumen yang kita buat, kita sebaliknya berbuat kejahatan kepada sesama, kita berbuat hal-hal yang menyakiti hati sesama, maka itu tandanya hidup yang tidak bijaksana di mata Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dan kita harus bijaksana dalam hal apa? Bijaksana dalam mengatur hidup kita sedemikian rupa. Kita terus belajar dan berusaha supaya hidup kita bijaksana di mata Tuhan. Sehingga hidup kita bermanfaat bagi Tuhan, bagi sesamanya. Karena itu kita harus melakukan hal-hal yang baik. Jangan berbuat hal-hal yang jahat. Jangan berbuat hal-hal yang menyakiti sesama kita. Jangan berbuat hal-hal yang curang kepada sesama. Jangan berbuat hal-hal yang membuat orang lain sakit hati, tersinggung. Kita belajar bijaksana dalam mengatur hidup kita, sehingga hidup kita ini produktif di mata Tuhan, hidup kita ini berguna bagi Tuhan, hidup kita ini berguna bagi sesama, dan bila hidup kita berguna, itulah hidup yang bijaksana di mata Tuhan. Yang kedua, kalau kita harus memiliki hati yang bijaksana, bijaksana dalam hal apa? Dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 17, kembalilah ya Tuhan, ayat 13, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Hal yang kedua, kita harus bijaksana dalam menghadapi kesulitan hidup. Selagi kita hidup pasti ada kesulitan, selagi kita hidup pasti ada penderitaan, selagi kita hidup pasti ada pergumulan, selagi hidup kita mengalami penindasan, selagi hidup kita mengalami celaka. Nah, kalau hidup kita seperti itu, berarti kita harus bijaksana dalam menghadapi kesulitan itu. Dengan cara seperti apa? Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya apa? Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita. Diulang lagi dalam ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Sekalipun kami ditindas, mengalami penderitaan, kesulitan, buatlah kami bersukacita. Jadi bijaksana dalam menghadapi kesulitan hidup adalah kita tetap bersukacita. Meskipun hidup kita susah, kita tetap bersukacita. Hidup boleh susah, hati selalu senang. Itu yang dimaksud ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kita seringkali tidak bijaksana menghadapi kesulitan. Kita menghadapi kesulitan, kita putus asa, kita kecewa, kita frustasi. Bahkan mungkin ada yang sampai bunuh diri. Itu namanya kita tidak bijaksana. Tapi kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, kita tetap bersukacita. Karena kita percaya di balik pergumulan itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu.
Kita tetap bersuka cita karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah hidup yang bijaksana. Jadi hal yang kedua, kita harus bijaksana dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Tidak mungkin selagi kita hidup tidak ada kesulitan. Tidak mungkin selagi hidup kita tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak ada penyakit. Selagi kita hidup pasti kita akan menghadapi itu. Karena itu kita tidak bisa berdoa supaya tidak ada kesulitan. Itu doa yang tidak akan pernah dijawab Tuhan. Kita tidak berdoa, tidak bisa berdoa supaya tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan. Karena kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada kesulitan, itu bagian dari kematian. Yang lebih baik kita berdoa. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Biarlah kami tetap senang, biarlah hati kami tetap enjoy. Sekalipun kami ada dalam penindasan, ada dalam pergumulan, ada dalam kesulitan. Bila kita selalu sukacita, meskipun dalam pergumulan, itu hidup yang bijaksana di mata Tuhan. Tapi ketika kita putus asa, ketika kita kecewa, ketika kita frustasi dalam menjalani berbagai pergumulan dan kesulitan dalam hidup, itu namanya hati yang tidak bijaksana di mata Tuhan. Dan kita terus belajar dan berusaha terus sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk bisa kita tetap tersenyum meskipun kita mengalami via dolorosa dalam hidup. Walaupun tidak gampang, tapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, Allah mengingatkan kita, jangan hanya bersuka cita pada waktu ibarat hidup ini lautan tenang teduh. Kalau orang hanya bersuka cita ketika semua beres, saya pikir komunis pun bisa melakukan itu. Kalau kita hanya bisa bersuka cita pada waktu tanggal muda, saya percaya ateis pun bisa melakukan itu. Kalau kita hanya bersuka cita pada waktu kita senang, saya pikir semua orang bisa melakukan itu. Tapi masih bisa tetap bersuka cita meskipun mengalami penindasan. Masih tetap bersuka cita meskipun mengalami pergumulan yang berat. Persoalan yang berat dalam hidup kita. Saya percaya itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Kristus. Dan itu yang namanya hati yang bijaksana. Jadi yang kedua ini penting, kita harus bijaksana dalam menghadapi kesulitan. Caranya adalah kita harus tetap bersuka cita. Itulah hati yang bijaksana di mata Tuhan, dan harapannya doa kita semua memiliki hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, berilah kami hati yang bijaksana. Kami harus bijaksana dalam mengatur hidup, karena hidup kami akan jadi debu. Hidup kami seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Hidup kami seperti uap yang hari ini kelihatan tiba-tiba menghilang. Masa hidup kami hanya 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Karena itu tolong kami supaya kami bijaksana dalam mengatur hidup kami, mengatur waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan, supaya hidup kami berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama, punya monumen-monumen yang kami buat untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, demi kepentingan kemanusiaan. Tuhan tolong supaya kami bijaksana. Tolong kami juga supaya kami bijaksana dalam menghadapi kesulitan, dengan cara kami tetap bersuka cita. Tidak putus asa, tidak kecewa, tidak frustasi dalam menjalani hidup. Karena itulah hidup yang bijaksana di mata Tuhan. Roh yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba berdoa umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.